Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rona Majida, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, kami yaitu kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mana materi ini berkaitan dengan bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah itu ditinjau agar sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yang mana saya sendiri yaitu Vira Ramadhani Putri dengan ujung NPM 123 selaku moderator. Terdapat rekan saya yaitu Naila Fitriani dengan ujung NPM 038, terus ada Sevi Aulia Putri dengan ujung NPM 113, Rafa Aulia Izati dengan ujung NPM 020, ada Wendera Pastikarani dengan ujung NPM 023. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tahapan dan proses review laporan keuangan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian, tujuan, dan dasar-dasar dari review laporan keuangan pemerintah itu sendiri yang mana akan dibahas oleh Sevi Aulia Putri. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Boleh next slide. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari review laporan keuangan pemerintah daerah. Review atas LKPD merupakan kegiatan penelaahan terhadap proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat untuk membantu kepala daerah menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Penyelenggaraan review dilakukan untuk menelaah apakah penyelenggaraan akuntansi telah dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Review sendiri berbeda dengan audit. Review hanya memberikan keyakinan batas, sedangkan audit memberikan keyakinan yang lebih memadai. Oleh karena itu, review berfungsi sebagai langkah awal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Boleh next? Selanjutnya ada tujuan review laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama adalah review dilakukan untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kedua, memberikan rekomendasi perbaikan. Jadi review dilakukan untuk menemukan kesalahan pencatatan atau kelemahan dalam penyajian laporan keuangan. Jika ditemukan kesalahan pencatatan atau kelemahan, maka review akan memberikan rekomendasi perbaikan agar segera dilakukan koreksi. Yang ketiga, review juga bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi diselenggarakan sesuai sistem akuntansi pemerintahan daerah dan laporan keuangan disajikan sesuai sistem akuntansi pemerintahan. Yang keempat adalah menemukan kesalahan lebih awal. Dengan adanya review, kesalahan dalam laporan keuangan dapat diketahui lebih awal sehingga risiko terjadinya salah saji dapat dikurangi. Dan yang terakhir, yaitu membantu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Boleh next? Selanjutnya mengenai ruang lingkup review. Ruang lingkup review berkaitan dengan apa saja yang menjadi bagian dalam proses review laporan keuangan pemerintah daerah. Ruang lingkup review adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Review sendiri dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi pertama itu penelusuran angka. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan catatan akuntansi yang dimiliki. Kedua, yaitu permintaan keterangan. Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan apabila terdapat hal-hal dalam penelusuran angka yang perlu dikonfirmasikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau kepala SKPD. Yang ketiga yaitu prosedur analitis. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan hubungan antar akun atau kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Boleh next? Yang selanjutnya adalah sasaran review. Sasaran review adalah kepala daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah telah disajikan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Melalui review, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, andal, transparan, dan akuntabel. Review juga bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan. Dan yang dapat saya jelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Nela Fitriani akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan review. Review dilaksanakan secara paralel dengan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan paralel adalah review dapat dilakukan bersamaan atau sepanjang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta tidak menunggu setelah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut selesai disusun. Next slide. Yang selanjutnya kompetensi dan objektivitas preview. Yang pertama, memahami SAP atau standar akuntansi pemerintah. SAP mengatur 4 hal pokok dalam pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, pengakuan, yaitu kapan suatu transaksi atau peristiwa dicatat dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengukuran, yaitu berapa nilai yang dicantumkan untuk suatu pos, misalnya nilai historis atau nilai wajar. Yang ketiga, penyajian, yaitu bagaimana pos-pos disajikan dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengungkapan, yaitu informasi tambahan apa yang harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, memahami SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berbeda dengan SAP yang bersifat standar atau prinsip, SAPD mengatur teknis operasional, yaitu yang pertama pencatatan, yaitu bagaimana setiap transaksi keuangan dicatat. Yang kedua pengklasifikasian, yaitu penggolongan transaksi ke dalam kode rekening yang tepat. Yang ketiga pembukuan, yaitu proses posting ke buku besar dan buku pembantu. Yang terakhir yang keempat pengikhtisaran atau pelaporan, yaitu penyusunan neraca saldo hingga menjadi laporan keuangan yang final. Yang ketiga, memahami proses bisnis entitas yang direview. Preview harus memahami tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari OPD yang direview. Termasuk yang pertama, apa output yang dihasilkan entitas. Yang kedua, bagaimana proses transaksi berjalan. Yang ketiga, apa input yang digunakan. Dan yang keempat, aplikasi atau sistem apa yang digunakan. Next slide. Selanjutnya yang keempat, memahami dasar-dasar audit. Preview perlu memahami konsep-konsep audit dasar. Seperti yang pertama, konsep asersi manajemen atau kelengkapan, akurasi, dan keabsahan. Yang kedua, teknik sampling untuk pengujian angka. Yang ketiga, cara mengidentifikasi resiko salah saji material. Yang keempat, perbedaan antara keyakinan terbatas atau review dengan keyakinan memadai atau audit. Yang kelima, memahami teknik komunikasi dibutuhkan dalam konteks melakukan wawancara atau permintaan keterangan kepada pejabat terkait. Yang kedua, menyampaikan temuan dan rekomendasi secara jelas dalam catatan hasil review atau CHR. Yang ketiga, berkoordinasi dengan entitas akuntansi agar koreksi dapat ditindaklanjuti tepat waktu. Yang terakhir, yang keenam, memahami analisis basis data. Preview perlu mampu membaca dan menganalisis data dari sistem informasi keuangan daerah, melakukan prosedur analitis seperti perbandingan antar akun, antar periode, dan antar entitas.
Mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar antara satu akun dengan akun yang lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keyakinan terbatas hasil review. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam review meliputi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi. Yang pertama, akurasi informasi. Jadi akurasi informasi ini menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi ini diperoleh dengan yang pertama, membandingkan saldo akun laporan keuangan terhadap buku besar. Yang kedua, membandingkan saldo akun laporan keuangan terhadap laporan pendukung. Misalnya, saldo akun aset tetap terhadap laporan posisi BMN di neraca. Selanjutnya, yang kedua ada keandalan informasi. Keandalan informasi menunjukkan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya dan konsisten. Keyakinan terbatas atas keandalan informasi diperoleh dengan yang pertama menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BNN. Rekonsiliasi internal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesesuaian antara transaksi keuangan dengan transaksi BNN yang dicatat dalam sistem yang berbeda. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset negara telah dicatat secara konsisten. Yang kedua, menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SAI dengan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. PMK juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi eksternal antara data sistem akuntansi instansi dengan data yang dimiliki KKPN. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat oleh satuan kerja sesuai dengan data yang tercatat pada pihak pengelolaan perbendaharaan negara. Yang ketiga, menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SIMAK BMN dengan data dari KPKNL. PMK juga mengatur rekonsiliasi antara SIMAK BMN dengan data dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data BNN yang tercatat dalam instansi sesuai dengan data pengelolaan aset negara. Yang keempat ada menilai proses inventaris BMN oleh unit akuntansi. Inventaris BMN dilakukan untuk memastikan keberadaan fisik aset dan kesesuaian antara kondisi real dengan data administrasi. Melalui inventarisasi, unit akuntansi dapat mengetahui kondisi aset, lokasi aset, maupun kemungkinan adanya aset yang hilang atau rusak. Selanjutnya, keabsahan informasi. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh dengan yang pertama menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan atau transaksi BMN. Transaksi dilakukan dengan memeriksa dokumen sumber transaksi seperti kwitansi, faktur, surat perintah membayar, berita acara, serah terima, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuan verifikasi ini adalah memastikan bahwa transaksi yang dicatat memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan. Yang kedua, menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau transaksi BMN. Otorisasi ini merupakan bentuk persetujuan pejabat berwenang terhadap suatu transaksi sebelum transaksi tersebut dicatat dalam sistem akuntansi. Tujuan otorisasi ini adalah memastikan bahwa setiap transaksi telah melalui mekanisme pengendalian intern yang memadai. Next. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi. Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi diperoleh melalui penilaian terhadap penyajian akun-akun dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Review juga memastikan bahwa transaksi diakui pada periode yang tepat, diukur dengan nilai yang sesuai, disajikan dan diungkapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Next. Selanjutnya tahapan review. Tahapan review ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan review. Tahapan persiapan review terdiri dari yang pertama, pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pemahaman yang dilakukan meliputi yang pertama, pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan laporan yang berkaitan dengan entitas akuntansi. Yang kedua, pemahaman proses transaksi yang signifikan. Yang ketiga, pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara mempelajari kebijakan akuntansi daerah. Yang kedua, penilaian atas SPI. Penilaian atas SPI dilakukan dengan yang pertama, memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah seperti sistem dan prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap dan pendapatan, belanja dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Yang ketiga, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Yang keempat, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan apakah tentang langkah pelaksanaan review. Yang ketiga, penyusunan program kerja review. Program kerja review merupakan serangkaian prosedur dan teknik review yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh tim review untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, penelusuran angka. Jadi tim review harus meyakini bahwa angka yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan buku-buku dan catatan pendukungnya. Yang kedua, itu permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini merupakan kegiatan lanjutan apabila dalam penelusuran angka tim review menemukan hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPKD. Yang ketiga, prosedur analisis. Prosedur analisis ini dapat dilakukan antara lain yang pertama, hubungan antara pertambahan aktiva tetap dalam neraca dengan realisasi belanja modal dalam LRA. Yang kedua, hubungan nilai aktiva tetap pada bagian akuntansi dengan bagian umum. Next slide. Yang ketiga, tahapan pelaporan. Hasil pelaksanaan review dituangkan dalam laporan hasil review yang ditandatangani oleh inspektur daerah. Laporan hasil review ini memuat catatan hasil review yang merupakan kesimpulan dari hasil review laporan keuangan yang memuat yang pertama, penyelenggaraan akuntansi harus diperbaiki dan dikoreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan perangkat daerah. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh entitas pelaporan yang direview. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan perangkat daerah berdasarkan SPI dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, tindakan perbaikan dan yang disepakati oleh APIP daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta telah akan dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Lalu
HR kemudian disampaikan kepada kepala daerah dan menjadi dokumen pendukung sebelum LKPD diserahkan kepada BPK. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Jadi, pada studi kasus ini digunakan temuan BPK terkait pengelolaan dana hibah per pemerintah. Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Khususnya pada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, BPK menemukan beberapa permasalahan, seperti adanya kegiatan hibah yang tidak terlaksana meskipun dana sudah dicairkan. Kemudian ada dana hibah yang mengendap di rekening penerima, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pengawasan dari dinas terkait juga dinilai masih lemah. Salah satu contohnya adalah hibah 8 miliar rupiah kepada salah satu organisasi yang ternyata hanya terrealisasi sebagian. Bahkan terdapat dana miliaran rupiah yang belum digunakan hingga akhir tahun anggaran. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga relevan untuk dianalisis berdasarkan tahapan review LKPD. Next. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan tahapan review LKPD. Berdasarkan tahapan review LKPD, analisis kasus ini dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap ini, pereview perlu memahami mekanisme pengelolaan dana hibah, melakukan identifikasi risiko penyimpangan, serta menilai sistem pengendalian internal atau SPI. Tahap ini penting agar potensi masalah dapat dideteksi sejak awal. Selanjutnya itu pada tahap pelaksanaan review terdapat beberapa prosedur. Yang pertama itu penelusuran angka, yaitu mengecek kesesuaian realisasi hibah dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Yang kedua itu permintaan keterangan untuk mengonfirmasi penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban dari pihak terkait. Lalu yang ketiga itu ada prosedur analitis, yaitu membandingkan pencairan dana dengan realisasi kegiatan guna mendeteksi adanya ketidakwajaran. Next. Nah, yang terakhir itu ada tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaporan ini hasil review dituangkan dalam laporan hasil review atau LHR yang memuat temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan dana hibah. Berdasarkan hasil analisis kasus ini, dapat disimpulkan bahwa review LKPD itu memiliki peran penting dalam mendeteksi kegiatan fiktif dan dana hibah yang mengendap. Nah, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengendalian internal dan pengawasan yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan review yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dapat lebih meningkat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rafa atas penjelasannya. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa review laporan keuangan pemerintah daerah itu memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Melalui proses review ya yang mana melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, pemerintah daerah itu dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam laporan keuangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum diserahkan ke BPK. Dari dari pemaparan materi juga dapat dipahami bahwa review itu membantu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan review itu perlu dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur agar laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih andal dan terpercaya. Baik, teman-teman, demikian pembahasan mengenai review laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sajikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.